Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali bertemu dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam. Langsung saja kita simak penjelasannya. Ini ada update kasus, yaitu yang ada di salah satu berita online terkait dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam perkara senpi ilegal. Di sini saya tidak akan mengomentari terkait dengan penanganan perkaranya, tetapi mari kita belajar terkait dengan kepemilikan senjata api atau senjata tajam yang ada di Indonesia. Tindak pidana tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ini diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Jadi undang-undangnya masih sangat lama sekali, yaitu tahun 51, di mana ini adalah 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Di sini ada ancaman terkait pidana berhubungan dengan senjata api. Jadi di sini ada senjata api dan senjata tajam. Terkait dengan senjata api, di sini diancam di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kita lihat bagaimana redaksi pasal tersebut. Di sini dijelaskan, yaitu barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Redaksinya panjang, tapi memang kita mengambil sehingga tidak ada salah. Kita bahas satu persatu. Jadi dari perbuatan yang dilarang, di sini perbuatan yang dilarang. Yang pertama jelas di sini adalah tanpa hak. Artinya apa? Tanpa hak di sini bahwa seorang, jadi subjek hukum yang disebutkan barang siapa tadi, orang tadi, tidak ada kewenangan. Ya, jadi perbuatan tidak ada kewenangan di sana, dan tentunya ada suatu perbuatan melanggar hukum. Apa perbuatannya? Memasukkan ke Indonesia. Jadi dari sini dari luar negeri. Contohnya importir senjata importir senjata api atau sejenisnya. Di sini tidak boleh. Kalau tanpa hak, tanpa memasukkan ke Indonesia tidak boleh. Membuatnya juga nggak boleh, nggak sembarangan membuat. Menerima dari dibuat, mencoba memperoleh. Jadi untuk memperoleh, dia mencoba membeli atau mencari dari keluar Indonesia atau mencoba membeli di Indonesia. Di sini membuat sih termasuk senjata rakitan. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan. Jadi percobaan pun juga di sini, tindak pidana percobaan di sini termasuk suatu perbuatan yang selesai juga. Menyerahkan, nah, ini dia hanya untuk menyerahkan sebagai perantara tentunya. Menguasai itu dia menguasai, membawa ini jelas membawa pada dirinya, lo menguasai jadi ditaruh di tempat lain. Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, jadi ada persediaan atau ada pada dirinya, ada dalam miliknya. Menyimpan, termasuk menyimpan juga tidak boleh. Mengangkut ya juga tidak ada, tanpa juga. Menyembunyikan ya, termasuk menyembunyikan, dia menemukan senjata api ya, ini harus dilaporkan, nggak boleh disembunyikan. Dan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Mempergunakan pun kalau dia tanpa hak itu juga nggak boleh. Jadi orang membawa senjata api itu tidak sembarangan mempergunakannya, harus ada haknya. Apa haknya? Jadi sudah diatur dalam perizinannya. Sekarang yang disebut bagian senjata api yang dilarang itu apa saja? Jelas di sini ada senjata api. Senjata api jelas. Yang kedua, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Jadi di sini
amunisi itu tuh bagian dari senjata api. Jadi menyalurkan amunisinya aja nggak boleh karena ini bisa disalahgunakan. Bahkan apabila itu bahan meledak itu jadi nggak aja senjatanya, amunisi dan termasuk bahan peledak. Di sini juga ada suatu larangan yang dimana diancam hukuman. Karena apabila bahan meledak nanti bisa jadi digunakan dalam untuk teroris menjadikan alat peledak bom. Nah ini itu akan dilarang. Di sini ada yang benda yang dikecualikan. Nah, mungkin bentuknya sebagai senjata api tapi dikecualikan. Jadi senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib. Nah, di sini disebut barang merek head. Jadi di sini adalah barang ajaib yang di sini sebenarnya ada barang-barang kuno seperti mungkin sudah masuk di museum ya begitu. Jadi barang-barang ini sudah barang nyata, barang-barang kuno. Jadi di sini hanya sebagai bentuk-bentuk warisan dunia atau sebagai mungkin bahan-bahan untuk di museum. Bukan sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dirusak sehingga tidak boleh digunakan. Jadi sudah tidak dapat dipakai atau sudah dirusak. Intinya hanya sebagai alat-alat sudah tidak bisa digunakan, sudah dimatikan. Jadi tidak bisa digunakan sebagai senjata api. Ini dikecualikan walaupun mungkin dulunya ini adalah senjata api, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Ancaman hukuman pidananya berapa terkait dengan senjata api? Di sini di undang-undang ini disebut alternatif, dan semua alternatif ini adalah masuk kategori pidana maksimal. Yang pertama di sini adalah hukuman mati maksimal, atau hukuman penjara seumur hidup, atau jika itu pidana penjara sementara setingginya 20 tahun. Jadi 3 jenis hukuman maksimal diancamkan terhadap tindak pidana terkait dengan kepemilikan senjata api tersebut atau amunisi atau bahan peledak. Terus bagaimana dengan ancaman pidana terkait hubungan senjata tajam? Di sini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Ini redaksinya juga sangat panjang juga. Jadi di sini dari itu sebutkan barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dihukum hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kita simak penjelasannya. Di sini perbuatan yang dilarang itu apa saja? Di sini sebenarnya hampir sama dengan senjata api, di unsur tanpa hak. Jadi dia tidak ada kewenangan, juga di situ berkaitan dengan pelanggaran hukum tentunya. Di sini memasukkan ke Indonesia senjata tajam dimasukkan, jadi mengimpor atau memasukkan ke Indonesia senjata tajam itu dari luar negeri juga tidak sembarangan, harus ada izinnya. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya juga di sini dilarang. Menyerahkan, mencoba menyerahkan juga sama tadi. Menguasai, membawa juga dia harus ada kepentingannya. Mempunyai persediaan atau dalam miliknya. Menyimpan, mengangkut, jika di sini juga harus ada ketentuan yang memberikan hak untuknya. Menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan larangan yang ada di senjata api. Kita lihat di sini terkait dengan jenis-jenis senjata yang dilarang itu apa. Yang pertama senjata pemukul. Jadi di sini senjata yang digunakan sebagai alat pemukul. Yang kedua senjata penikam atau senjata penusuk. Jadi bisa digunakan senjata untuk menikam atau menusuk. Ini memang awalnya di sini senjata pemukul ini memang dipergunakan untuk alat pukul, jadi begitu. Jadi memang untuk digunakan sebagai alat pukul, dan penikam dan menusuk itu tentunya di sini bisa menyebabkan luka. Nah, sekarang senjata tajam yang apa yang dikecualikan? Di sini yang pertama yang nyata-nyatanya dimaksudkan yaitu tujuannya untuk dipergunakan untuk pertanian. Angkatan pertanian itu bukan dikategorikan sebagai senjata tajam sebagai dari undang-undang darurat ini untuk alat pertanian. Atau di sini di pekerjaan rumah tangga ya, pisau, dapur ya, ini juga masih senjata tajam tetapi juga digunakan untuk yang diatur di dalam undang-undang darurat ini. Atau yang dimasukkan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.
ya seperti mungkin anak pramuka atau mungkin satpam atau mungkin pisau-pisau untuk acara di apa namanya eh, lapangan ya untuk tugas-tugas lapangan di hutan gitu ya barang atau apapun itu bentuknya. Nah, atau di sini yang nyatanya tujuannya sebagai barang pusaka, jadi buat keris-keris pusaka atau barang kuno atau barang ajaib tadi. Jadi memang senjata-senjata tombak gitu kan, keris, ya, belati, kujang atau apa. Di sini memang di sini tujuannya untuk apa namanya benda-benda pusaka. Ini bukan dianggap sebagai senjata tajam walaupun memang di sini bisa sebagai alat untuk sebagai pemukul, penusuk atau penikam, tetapi memang di sini tujuannya memang sebagai barang pusaka. Nah, di sini ancaman hukuman pidananya terkait dengan barang ini adalah penjara setinggi-tingginya adalah 10 tahun. Jadi ini ancaman pidana 10 tahun. Jadi kita lihat yang ada pengecualiannya. Di sini kita lihat jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 103 K garis miring KR 976. Di sini tahun 76 di sini nah, ada kaidah hukumnya itu buat seorang petani, arit, cangkul, dan parang adalah pekerja sehari-hari yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 21. Jadi di sini alat pertani yang dibawa petani, jadi petani yang mau ke sawah membawa parang di jalan tidak bisa ditangkap begitu saja dan minta pertanggungjawaban terkait membawa senjata api. Berbeda dengan orang yang mau tawuran dengan membawa parang. Nah, ini kan bukan peruntukannya. Membawa apa namanya ya alat penyiksa pemukul itu biasanya ketika terjadi tawuran antara apa mohon maaf ya antara pesilat ataupun kelompok pemuda atau apa ada yang membawa senjata tajam. Nah ini ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang darurat ini nomor 12 tahun 51 bisa dikenakan terhadap orang-orang tersebut. Jadi hati-hati jika Anda keluar malam tanpa tiba-tiba Anda membawa tanpa hak alat-alat ya kan yang berkaitan dengan untuk senjata tajam atau senjata api yang Anda maksud untuk jaga diri itu juga jaga diri sini juga tidak digunakan sebagai alasan pembenar membawa alat-alat tersebut. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih pada Anda yang masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Dan jika ada pertanyaan ataupun saran dan pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.